Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam acara kita beriman, berbagi ilmu dan manfaat, Jumat 4 Juni 2021. Yang terhormat, Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bandung, Bapak Aris Budianto. Yang kami hormati, Bapak Ibu Koordinator Fungsi. Yang kami hormati, Ibu Mentor kita, Ibu Erini Latifah. Seterusnya, kepada seluruh peserta Zoom beriman BPS Kota Bandung yang berbahagia. Puji syukur tak hentinya kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat sehatnya. Maka pagi ini kita dapat mengikuti kegiatan Zoom beriman pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum acara kita mulai, marilah kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita simak bersama sambutan dan arahan dari Kepala BPS Kota Bandung, Bapak Aris Budianto. Kepada Bapak, kami silahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semuanya yang kami hormati pembawa acara, Bu Tessa. Kemudian yang saya hormati teman-teman saudara fungsi ya yang bergabung di dalam Zoom kali ini. Yang saya lihat ada Bu Sri ya. Yang saya hormati teman-teman semuanya, baik teman-teman di staf maupun di KSK ya atau fungsional semuanya. Mudah-mudahan kita pada pagi hari ini bisa tetap dilimpahkan curahan nikmat dan kondisi sehat ya. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada tauladan kita semuanya, Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini karena materinya adalah terkait sharing info tentang ini ya, infografis ya, menggunakan ya, betul, Pak. Adobe Illustrator gitu ya. Barangkali ini tentunya materi yang sangat bagus. Kita berbagi trik dan tips gitu ya terkait dengan bagaimana teknis Adobe Illustrator itu. Dan itu sangat berguna ketika kita membuat publikasi maupun membuat infografis yang sifatnya ringkas maupun misalnya untuk misalnya saya atau teman-teman paparan ke eksternal gitu. Jadi memang di tahun ini fokus kita adalah untuk terus memberikan pembinaan data sektoral. Barangkali itu aja sambutan dari saya. Mudah-mudahan kita terus semangat di tengah-tengah kesibukan kita hari ini ya, karena ada yang kemarin kita ada yang mencacah ke lapangan, ya udah nggak apa-apa. Kemudian ada yang pelatihan gitu ya. Jadi kalau toh ada yang sedang ke lapangan terusin aja karena memang saya menginginkan program ini juga terus berjalan seiring dan sejalan dengan yang lain gitu ya. Barangkali itu aja dari saya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya di dalam ruang Summit ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bapak Ibu yang berbahagia, seperti kita ketahui, era digital saat ini tidak bisa kita pisahkan dari dunia grafis. Salah satu cara kita untuk menyajikan data adalah dalam bentuk infografis. Dan Adobe Illustrator adalah salah satu software produknya Adobe yang dapat digunakan untuk membuat desain grafis. Nah, bagi rekan-rekan yang sudah tidak sabar ingin mengetahui apa sih Adobe Illustrator, langsung aja yuk kita simak bersama pemaparan dari Mbak Erini Latifah. Kepada Mbak Erini, kita silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Bu Tessa. Gimana ya, langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intronya ya, sebenarnya saya juga masih belajar di sini. Jadi nanti mungkin kalau saya akan memaparkan perkenalan dari Adobe dulu sama dasar-dasarnya, terus kita buat recreate infografis inflasi yang kita rilis tiap bulan. Kalau untuk materi yang agak lebih ke sana, misalkan kayak vektor gitu, mungkin nanti ada suhunya yang lain gitu, karena saya juga masih belajar. Itu ya intronya ya. Terus sekarang saya mau share screen, bisa Pak Budi atau Bu Tessa?
Bisa ya, langsung ya? Bisa, bisa. Itu speakernya Kang Budi ini. Udah kelihatan? Belum kelihatan? Belum? Sudah. 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 Saya baru pertama kali share screen, jadi nggak tahu. Sip. Oke. Allah. Maaf ya, jadi itu saya belum sempat ngedit lagi PPT-nya. Ini tuh PPT yang waktu itu akan direncanakan tanggal 29 Januari. Tapi waktu itu karena 2 materi dari Pak Budi sama saya, jadi waktu itu nggak cukup. Terus gitu deh, jadi masih terbawa. Lanjut. Nah, Adobe Illustrator. Adobe Illustrator itu salah satu tools aja. Jadi sebenarnya banyak juga program seperti yang kemarin Pak Budi itu kan pakai PowerPoint. Terus ada lagi pakai Photoshop atau ya masih banyak sih program-program lain yang bisa digunakan, misalkan kayak Inkscape dan sebagainya. Nah, Adobe Illustrator ini salah satu dari Adobe yang kita bisa gunakan yang selama ini saya gunakan untuk membuat infografis inflasi. Jadi kan kita tiap bulan rilis ya. Terus kita buat infografisnya dari data yang banyak sekali, kita rangkum beberapa data yang sesuai template pusat atau sesuai yang kita inginkan apa yang mau ditampilkan. Seperti itu. Nah, kenapa sih kita mesti bisa desain atau mesti khususnya desain grafis ya, atau desain apapun dulu lah. Nah, karena desain itu dipakai di hampir semua lini kehidupan. Misal nih, kita tuh keluar dari rumah, atau misalkan baju yang kita pakai. Baju yang kita pakai itu kan misalkan ada motif-motifnya. Itu tentu didesain dulu oleh pembuatnya. Terus desain bajunya juga gimana, modelnya, itu juga pasti didesain. Jadi apa yang kita pakai, itu pasti ada desainnya lah gitu. Terus di jalan kita lihat spanduk-spanduk, kita lihat arah penunjuk jalan, itu juga semua pakai desain. Nah, memang desain itu banyak ya cabangnya ya, bisa desain grafis, desain dan sebagainya. Nah, kalau di sini, nah grafis sendiri juga ada 2. Misalkan satu yang artistik, yang kedua yang kayak misalkan kita nih pakai untuk buat infografis. Itu kan ya kita sesuai tujuannya kayak gitu. Jangan kalau misalkan kita infografis inflasi, kita pakai yang artistik dan sebagainya gitu. Kalau artistik tuh paling kayak videografis atau kita mau buat seni lah, intinya seni. Nah, gitu. Terus kenapa lagi sih kita bisa mesti desain? Nah, kita tuh kan BPS ya, BPS tuh kan gudangnya data, kita punya data banyak sekali. Nggak mungkin kan kita share ke apa ya, biar orang eye catching gitu loh, biar orang bisa langsung mudah ngelihat, oh berapa sih besaran inflasi, oh berapa sih PDRB, nggak harus lihat di tabel, yang harus lihat barisnya, kolomnya, oh ini apa, tahunnya, kayak gitu. Jadi kita bisa menyajikan apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita tonjolkan, apa yang ingin kita umumkan pertama kali ke orang lain gitu. Kita punya data, jadi itu keuntungan bagi kita ya, karena ya mungkin kalau memberikan informasi sih banyak jenisnya, bisa melalui suara dan sebagainya. Tapi karena bentuk data ini kalau di Excelin kan agak ya susah melihatnya mungkin gitu. Terus butuh space banyak atau harus file gitu. Kalau kita punya infografis, kita bisa langsung tampilkan berupa gambar. Terus baik yang ketiga, karena sekarang kan ya udah zamannya digital juga. Terus juga kita sekarang udah perubahan nomenklatur ya, dari yang selama ini fungsional umum jadi fungsional tertentu. Otomatis kita juga butuh angka kredit ya, kredit poin. Nah, infografis ini kalau nggak salah sih ada angka kreditnya, tapi mungkin sangat kecil ya. Terus kenapa sih saya milih Adobe Illustrator? Bentar ya, Adobe Illustrator itu kan produknya Adobe. Jadi kalau misalkan aslinya, software aslinya itu
berbayar ya. Yang selama ini kita pakai itu biasanya hasil crack dari beberapa situs gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan bisa, ya lebih baik beli sih gitu. Saya sarankan lebih baik beli. Dan saya sendiri juga belum beli kayak gitu. Insya Allah nanti kalau misalkan akan mengembangkan misalkan untuk yang lebih komersil dan sebagainya gitu ya, kita harus bertanggung jawab atas apa yang akan kita buat. Terus, nah ini alasan pertama sih powerful dan mudah digunakan. Kenapa sih powerful? Karena kalau misalkan kita itu cita-citanya ke depan nih, oh aku mau desain grafis karena nanti aku mau jual kayak gitu. Aku mau jual di Freepik, jual di apa ya, apa tempat-tempat yang lain. Itu di sana biasanya itu powerful-nya itu karena itu dipakai di dunia itu kebanyakan perusahaan atau pengguna-pengguna icon, pengguna-pengguna aset itu biasanya menggunakan AI dan AI itu sangat mudah digunakan. Dia sama sih hampir mirip, ya nggak mirip sih, mungkin untuk pembuatannya tuh sangat bagi kita itu sangat biasa. Mungkin kalau Photoshop agak lebih susah ya daripada AI, tapi kalau AI ini nanti akan sangat mudah, apalagi dia juga ada smart guide yang jadi kalau kita bisa bikin kotak di sini, kita mau bikin kotak sebelahnya, itu otomatis akan sejajar, otomatis kita buat jarak segini, dia akan segini gitu. Jadi lebih mudah aja. Sama kayak PowerPoint. Cuman kalau PowerPoint kan mungkin agak lebih manually gitu. Tapi kalau Adobe bisa selain manual banget, bisa ada trik-trik lain yang bisa kita gunakan. Kalau kita sering berlatih sih juga. Yang kedua, mudah dikonversi ke aplikasi lain di keluarga Adobe. Jadi Adobe itu kan banyak ya, ada Adobe Premiere, ada Adobe Acrobat Reader dan sebagainya. Nah, kalau yang dari kita kan misalkan nih buat grafis, kita buat icon lah, misalkan kita buat vektor manusia atau orang, terus rumah dan sebagainya itu kita kalau mau videokan tinggal kita kita buat dari AI Adobe Illustrator, nanti bisa langsung kita import ke Premiere dan sebagainya gitu. Terus apa aja sih persiapan untuk membuat infografis? Jadi yang pertama punya softwarenya, orinya bisa diperoleh di adobe.com, tapi itu mahal ya. Kalau misalkan kalau yang sekarang sih banyak beredar yang portable itu yang dari Giga Purbalingga, tapi itu ya sebenarnya tidak disarankan kayak gitu. Lebih baik sih kita beli software orinya gitu. Yang kedua, data yang akan divisualisasikan, misalkan inflasi, TPK, kemiskinan, PDRB dan sebagainya. Kita pasti punya lah ya masing-masing seksi, masing-masing bidang. Kemudian aset. Nah, aset ini apa sih? Aset itu kalau saya mau jelas gimana ya? Kalau bagi saya aset itu hal yang harus kita miliki untuk nanti akan kita pasang di infografis kita. Cara kita punya aset gimana? Yang pertama download free trial atau free apa ya? Free license ya. Jadi kita bisa download di Freepik atau banyak sih sebenarnya tempat-tempat yang lain. Stretchgo itu tempat download aset. Kita cari aja yang free, yang misalkan lisensinya 100% free gitu. Atau free dengan atribusi. Jadi kita ada juga aset itu yang free, bisa kita download, tapi syaratnya kita harus menyantumkan atribusi atau sumbernya. Gitu. Yang kedua, bisa caranya dari beli. Jadi bisa kita beli aja aset misalkan di Freepik, kan kita beli satu kali, bisa kita pakai untuk berkali-kali gitu. Saran saya apa ya? Tips kalau mau beli aset kan biasanya satu aset itu sekitar $1 ya 15 ribuan lah gitu ya kalau dikonversikan ke rupiah. Jadi kalau misalkan kita mau beli aset itu cari aset yang bundel. Maksudnya bundel itu dari satu aset itu banyak karakter gitu. Misalkan misalkan kita ingin karakter manusia, kita cari yang bundel. Jadi dari yang
anak bayi sampai dewasa, laki-laki, perempuan itu udah ada tersedia di situ. Jadi kalau kita mau pakai satu-satu, nggak pakai. Jadi jangan beli satu, beli bayi sendiri, beli perempuan sendiri, beli laki-laki sendiri, beli dewasa sendiri, anak sekolah sendiri. Itu kan jadinya bengkak ya, mahal. Jadi kalau mau tipsnya beli bundel gitu. Atau bundel education. Nanti di education itu udah ada tas, buku, sekolah, meja, kursi, terus pena dan sebagainya. Jangan beli satu-satu, beli buku satu, beli buku tas satu, mau masang tas beli tas, mau masang meja beli meja gitu. Itu lebih mahal sih jatuhnya gitu. Terus yang ketiga buat sendiri. Nah, kalau buat sendiri ini sih banyak latihan aja. Bisa dari 2 dimensi, mulai dari 2 dimensi dulu atau ikon-ikon sederhana, vektor-vektor simple. Itu bisa dipelajari kalau kita sering membuat. Kita next ya. Bentar. Oh iya, langsung aja. Nah, di sini saya tekanin lagi ya, saya masih ke basic. Belum ke kita akan buat vektor-vektor gitu belum, karena mungkin waktu juga tidak lama ya. Ini nanti yang akan kita pelajari adalah sebenarnya mulai dari pengenalan, mulai dari membuka AI, itu ada artboard, new file dan artboard. Kemudian ini tools. Tools, beberapa tools penting di AI yang pasti akan kita gunakan, kayak misalkan color, text, terus shape, pen, direction. Nah, sama fill stroke ini sama shortcut itu juga penting akan kita tahu. Terus save sama export. Oke, terima kasih. Nanti kita habis ini langsung ke softwarenya ya. Nih, ada a picture is worth 1,000 words. Jadi satu gambar itu lebih bisa menggambarkan banyak kata gitu. Misalkan cuma orang duduk di tengah lapang menopang dagu. Itu pasti banyak bisa diartikan dengan banyak arti. Misalkan orang itu lagi lapar, orang itu butuh kerjaan, orang itu nggak punya duit. Jadi itu banyak orang bisa mengartikan picture itu. Itu ya. Jadi lanjut aja. Gimana? Bapak Ibu pertanyaannya nanti aja ya. Bu Tessa. Halo? Halo, Saya kedengaran? Oh, iya. kedengaran Mbak? Oh iya. Pertanyaannya mungkin nanti di akhir aja. Terus, astagfirullahaladzim, maaf. Terus, selanjutnya kita akan masuk ke AI. Nanti jam 10 aja Mbak, sesi pertanyaannya kita buka. Oh iya, oke deh. Oke, ya. Terus kalau mau ke AI gimana nih? Kelas ya? Saya nggak jelasin banyak ya, kayak yang Pak Budi kemarin. Misalkan kalau Pak Budi itu kan lengkap ya. Dari kayak pemilihan warna itu harus nggak boleh lebih dari warnanya nggak boleh yang gimana gitu. Aturan warna ada, aturan tulisan ada. Kalau saya mungkin langsung aja ya, karena dulu udah dijelasin sama Pak Budi. Udah kelihatan, Bu Tessa? Sudah kelihatan. Ini saya langsung buka ya, karena takutnya kalau misalkan saya buka dari awal itu AI itu suka lambat, laptop saya juga agak lambat, jadi takutnya memakan waktu. Jadi ini langsung saya buka. Ini kita akan buat new. Nah, jadi tampilan pertama AI itu kayak gini. Ini gimana sih cara ngilanginnya? Gimana ya? Mungkin ada yang bisa bantu. Saya kemana ini? Udah. Nah, ini tuh tampilannya pertama kali gini. Nah, saran saya nanti kalau kita buka AI pertama kali kan di sini biasanya tuh essential. Nah,
Kalau essential tuh bersih ya, jadi kita agak kesulitan nyari-nyari jalan pintas gitu. Jadi kita kalau mau lebih mudah, kita pakai essential classic. Nah, nanti tampilannya akan otomatis banyak di sini gitu, di sini. Nah, itu semua yang ada di muka ini penting. Terus kita gimana cara buat new project-nya? Nah, kita ke file, new. Punten ya agak lama. Nah, ini adalah tampilan saat kita buat new project. Di sini adalah yang pernah saya buat. Jadi saya pernah buat ukuran custom nih, ukuran Instagram. Instagram kan harus square ya, kalau belum ada apa sih sekarang sudah bisa sih meski persegi panjang dimasukkan ke Instagram tanpa harus kepotong. Cuman saya masih pakai default yang persegi panjang, terus pernah juga buat B5, terus ukuran ini, ukuran A4, mungkin kalau kita buat cover publikasi, yang ukuran A4, B5 juga publikasi gitu. Nah, kita langsung pilih di sini. Kita bisa ubah ini, kita bisa ubah besaran lebar dan tingginya gitu. Ini kenapa sama? Karena kita akan membuat persegi ya, karena untuk Instagram. Karena kan kalau misalkan medsos yang lain, kan kita nanti akan share di medsos ya. Untuk medsos yang lain itu kan ukuran apapun bisa masuk ya, kayak Facebook itu mau ukuran persegi panjang, terus apa itu kan bisa masuk di Facebook. Jadi ya udah kita pakai ukuran ini aja. Instagram. Oke, kita create ya. Maaf agak lama. Nah ini kan kosong. Kalau misalkan kita udah buat kayak gini, nanti tuh di layar kita akan ada nih banyak nih yang telah kita buat shape-shape dan sebagainya. Mulai punten. Mulai dari gimana sih? Saya keluar ya? Enggak ya? Enggak. Punten. Ketutup. Nah, ini kan yang tadi kita akan buat seperti ini. Nah, kita kenalin dulu. Yang pertama itu ini ya, tools. Ini selection tools sama direction tools. Kita bisa pakai shortcut-nya V. Ini kan ada dalam kurungnya ya, selection tool dalam kurung V. Itu artinya tanpa harus kita klik sini. Misalkan kita klik sini, kita di keyboard ketik V, langsung dia akan berubah. Nah, kalau ini apa? A, kita ketik A, langsung akan berpindah tanpa kita harus ngeklik ke sini, ke sini, ke sini, ke sini gitu. Jadi ini dua ini adalah duo wajib yang harus kita pegang ya, karena yang ini untuk kalau misalkan kita habis buat sesuatu, kita harus selesaikan di sini. Habis itu kita misalkan untuk mau ngedit bentuk, ukuran dan sebagainya, kita pakai yang direct selection tool. Terus yang paling penting juga di awal itu stroke ya. Stroke itu ini, kalau ini stroke dan fill. Ini stroke, ini fill. Maksudnya gimana? Misalkan nih, kita buat rectangle. Ini tuh, aduh. Ada yang enggak. Nah, terus ini kan hitam tuh. Kalau line, kalau misalkan stroke itu adalah garis di luarnya, fill itu di dalamnya. Nah, kita dari dua ini kita bisa swipe nih. Kita swipe tuh. Jadi garis luarnya putih, dalamnya hitam. Nah, ini bisa juga misalkan dalamnya ini kan putih ya.
kita mau nggak ada warnanya. Misalkan ini kan saya ganti warna jadi merah. Saya nggak mau ada warnanya di tengah kayak gitu. Ini kita tukar dulu garis di luarnya merah. Kita tukar terus. Nah, di tengahnya kita stroke. Nah, ini nanti jadi garisnya merah gitu ya. Jadi fill stroke ini juga merupakan dasar dari pembuatan vektor-vektor ke depannya atau shape-shape ke depannya. Tuh. Nah, terus jadi yang penting ini ya, selection. Misalkan kita habis gini nih. Gini terus ini masih aktif kan? Kalau misalkan kita geser, dia akan kegeser. Kalau misalkan kita geser ke atas, dia akan ke atas. Kalau misalkan kita udah ke V-in, nah nanti kita bisa geser-geser. Kalau misalkan kita mau, misalkan nih, ini mau diapain ya? Nah, kita ke sini. Kita ke sini, kita bisa membuat dia tarik kemanapun, buat layang-layang, buat bentuk yang lain, dan sebagainya. Kita bisa pakai direct selection. Direction. Terus, ini juga di sini kan ada bulatan ya. Bulatan ini kita bisa giniin, jadi round. Kita balikin. Bisa juga yang kita mau roundin satu aja. Satu sisi aja. Caranya klik dulu, klik. Klik, habis itu kita tarik. Jadi yang berubah cuma satu sisinya aja. Itu cara cepatnya ya. Terus gimana ya, ini ada Ulang Bu. Gimana? Oh iya, ini kan ada tandanya gini ya, round ya. Beda sama kayak, sama sih sebenarnya. Kalau ellipse gini kan juga ini. Pakai shift. Gini. Ini juga ada tombol-tombol, apa ini namanya anchor atau dot yang bisa kita tarik kalau kita pakai direction. Nah, khusus yang ini tadi, kan ini kotak tuh. Kita mau bikin round. Round itu sebenarnya di sini juga ada sih yang lahir langsung round, cuman karena kadang kan yang kelihatan di sini paling atas tuh, jadi kadang males kalau misalkan harus ke bawah gitu. Jadi saya lebih suka sih pakai kotak dulu. Kalau misalkan mau di roundin ya tinggal, kalau mau di roundin semuanya ini tarik aja sampai muncul garis lengkung, itu tarik aja gini, mau segimana gitu. Terus misalkan kita kembalikan ini ya, kita mau satu sisi aja nih, kita klik dulu sampai dia berbeda nih. Ini kan kayak gini. Yang ini agak lebih tebal ya. Nah, ini langsung kita tarik juga. Itu cara nge-break-nya ditekan nama, Bu? Di drag, diklik kiri, terus ditekan. Oh. Digeret, diklik kiri, terus di drag ke dalam. Kan Gitu. kalau tadi kepilih semuanya ya, barusan yang kepilih cuma milih salah satu gitu, maksudnya itu. Misalkan kan kita mau bikin, misalkan kita mau bikin kayak gini nih. Terus kayak gini, bentuk kayak gini ya, udah kayak gini, misalkan jadi daun atau dan sebagainya, nanti dengan ditarik-tarik dan sebagainya gitu. Terus udah itu ya. Ini langsung aja ya, ini kan tadi ngomongin stroke ya, stroke kan bisa ini kalau misalkan kita klik dulu, kita tukar langsung merah ya. Nah ini bisa, isinya itu bisa warna, bisa gradien, bisa nggak ada warna. Maksudnya no warna gitu. Selain yang digeret-geret tadi, kalau misalkan kita mau menentukan nih, berapa sih, ini kan cuma kelihatan di R 46,47 px gitu ya, roundednya ininya segitu. Kita kalau misalkan mau langsung di sini juga bisa. Ini misalkan kita mau satu sisi, misalkan di sini 30 ya, kan atas, nah, udah langsung ngeround 30 gitu. Kalau misalkan mau langsung, misalkan 4-4-nya nih, nah kita harus aktifkan modeling, misalkan dia mau jadi 50. Nanti otomatis yang lainnya akan 50 juga. Tuh. Ini karena kita ngeling, kok 20 sih?
Ini akan jadi 50. Oh, maaf, klik double. Nah. Loh, kok nggak mau ya? Oh, soalnya ini bukan persegi saya buatnya ya, punten. Harus kalau mau buat persegi. Nah, kalau misalkan kita klik nih, sekarang nih, ini kan kayak gini ya, kita nggak tahu nih berapa sih lebarnya, berapa tingginya, biar jadi kotak harus gimana nih, kayak gitu. Nah, kalau misalkan mau cepatnya, kita klik shift, tombol shift, kita buat ini. Nah, ini otomatis yang kita buat ini adalah shape kotak, gitu. Gitu ya, shape udah. Nah, terus kita hapus dulu. Setelah ini kan shape, terus kita, langsung aja deh color ya, color. Punten. Ini misalkan kita buat ini. Color itu kan mau ngisi fill-nya ya. Nah, fill-nya kan kayak gini, bisa langsung dari sini. Nah, kita mau pilih di mana nih, biru, kayak gitu. Terus selain dari color itu, kita bisa juga, misalkan kita udah buat, misalkan kita nih inflasi kayak gini ya, oh dia ini warnanya adalah warna hijau yang ini, terus abu-abu, terus apa sih, orange sama navy. Dari kombinasi 4 warna itu ya. Jadi kita buat dulu palette di sini, buat memudahkan kita nantinya. Kita buat kotak-kotak. Kita cek di sini warna. Kita kan mau recreate ini ya nantinya ya. Tapi saya sambil ngomongin dasar-dasarnya ya. Kita kan lihat dulu. Ini kan ada kode tuh. Daripada kita ngafalin ini 0, 187, R-nya 0, G-nya 100, red, green, blue. Kita copy aja kode warnanya. Jadi kita copy. Kita copy. Nah, terus di sini. Nah, kita paste di sini. Nah, otomatis warna ini adalah warna ini, gitu ya. Oh, maaf saya lupa. Tadi waktu perkenalan pertama itu sebaiknya Bapak Ibu selain Essential Classic, Bapak Ibu juga harus ngaktifin Smart Guide. Jadi Smart Guide itu nanti gini. Nah, ini muncul nih tanda-tanda harus V ya, harus kembali ke V ya. Jadi biar dia bisa digerak-gerakkan. Ini ada nih garis-garis pink ini kan. Oh, kalau di sini berarti dia sejajar sama tengahnya yang biru. Oh, kalau di sini dia sejajar sama bawahnya yang biru. Kalau di atas sama atasnya yang biru gitu. Jadi lebih memudahkan kita untuk penempatannya gitu. Kalau misalkan untuk view yang lain, kita bisa aktifkan kalau kayak gini, kalau garis-garis ini apa nih? Kalau garis-garis ini tuh namanya ruler, kita bisa aktifkan juga ruler gitu. Jadi di sini ada rulernya. Kita tinggal tarik, oh aku mau di sini nih. Gitu. Jadi nanti kotak-kotak di bawahnya, misalkan saya copy dari sini ya. Ini sejajar nih, jadi sejajar gitu. Biar dari atas ke bawah tuh sejajar. Misalkan kita mau buat margin di sini. Margin. Tuh, mau geser. Kita ambil lagi aja ya dari sini. Kita mau buat margin segini. Gitu. Jadi di sebelah garis ini jangan ada konten lagi dan sebagainya gitu bisa. Terus, nah kita lanjutin lagi. Kita akan buat palet-palet warna ini ya. Nah ini juga hack maksudnya tips ya. Kalau kita mau mengcopy, ini kan warnanya kita cek ada biru, abu, terus orange sama navy ya. Ada 4. Jadi kita langsung copy jadi 4 kali. Ini kita klik Alt, kita drag ke bawah. Ini kan udah ada tuh tengahnya, berarti dia udah sejajar ya. Kita lepaskan, nah kayak gini.
Terus kita mau ngopi duanya lagi gimana? Kita langsung aja pakai Ctrl D. D itu maksudnya artinya adalah duplikat. Jadi dia akan menduplikat apa yang kita lakukan sebelumnya. Misalkan ini kan dari sini, kita ke sini. Jadi otomatis dia akan menduplikat ke bawah dengan jarak yang sama. Gitu. Tik, tik, tik sebanyak apapun yang Bapak Ibu mau. Misalkan kita sekalian aja ya. Jadi saya nggak urut nih materinya. Sebenarnya saya udah ngurutin materinya, cuman kayaknya sebaiknya langsung aja. Kita ALT lagi. Kok belum muncul? Kita ALT, terus kita serong ke sana. Nah, kita D, misalkan kita D, ya dia akan ke serong ke atas gitu. Misalkan Bapak Ibu mau buat zebra cross tuh, daripada buat garis satu-satu di copy, terus kalau di Adobe Illustrator itu kalau misalkan copy paste itu biasanya kan kita Ctrl C, Ctrl V ya. Kalau di Adobe Illustrator itu kalau misalkan kita Ctrl C, Ctrl V, V-nya itu kan nggak jelas dia di mana gitu. Jadi dia di sini nih. Nanti Bapak Ibu harus balikin lagi nih ke sini. Oh biar satu. Habis itu Ctrl C lagi, Ctrl V lagi. Dia akan di sini. Kayak gitu. Jadi itu nggak efisien. Jadi ada kalau di Adobe itu yang lebih sering dipakai oleh para pemakainya itu Ctrl C, Ctrl F. F itu artinya front. Jadi kopiannya itu akan ada di depan yang Bapak Ibu copy. Kayak gini. Ini kan tadi saya copy ya. Ctrl C sama Ctrl F. Nah kalau kita tarik, kan ini udah simbolnya ada kotak-kotak itu berarti kita bisa tarik. Ini, nah kopiannya bisa kita taruh di sebelahnya. Ctrl C, Ctrl F. Bentar. Nah, harus perhatikan juga ya ininya apa. Kita kan kayak gitu. Jadi cara ngopi di AI bukan boleh Ctrl C, Ctrl V, tapi nanti kan akan berpengaruh di layar ya. Kalau misalkan kita di sini nanti dia akan entah kemana gitu. Kalau misalkan kita copy dari sini, otomatis layarnya dia akan ada di atas gambar yang kita copy. Nah, kita tadi lanjut buat palette ya. Itu tadi shortcut ya, tips dan trik tuh. Terus kita buat palette lagi kayak gini sama itu sampai selesai. Ini terus yang ini kita buat navy. Cancel. Oke, terus abu-abu ya. Kita ngambil abu-abu ini. Itu Ctrl C. Maaf. Ini Ctrl V. Oke, itu color hack ya. Jadi nanti kalau misalkan kita mau pakai, gini nih, ada tips lagi. Misalkan kita mau ngewarnain ini jadi orange. Biar cepet gimana sih? Kita klik ini. Ini kalau di keyboard ketik aja huruf I karena dia shortcutnya I ya. Dia namanya eyedrop. Jadi kayak apa yang dilihat sama dia, apa yang di ini akan sama gitu. Klik, terus klik mana yang kita mau warna. Kita mau warna ini nih. Nah, dia akan berubah ini. Warna ini nih akan berubah. Ini langsung berubah kayak gitu. Jangan lupa kalau habis apa-apa balik ke V ya, klik V di keyboard. Oke. Nah, dia akan langsung otomatis ke sini. Bahkan kita tadi kan warnanya eyedrop ke warna ini. Oke, langsung gitu. Terus kita langsung ke color aja ya, karena kita lagi bahas warna. Misalkan kita mau ngambil dari palette. Maaf ya. Color, kalau apa ini saya lagi buka Google, kelihatan nggak? Oh, enggak ya? Oh. Gimana? Kenapa, Mbak? Tidak kelihatan, Bu, tidak. Oh, tidak kelihatan ya. Terus sharing lagi maksudnya? Saya belum pernah sih. Cuma bisa share satu aja. Satu aja bisanya. Ya. Oh, jadi yang satu stop dulu, Ya, baru. Baru. Oh, gitu. Lagi buka. Sebentar.
Mana ya tadi? Ini ya. Oke. Nah, kita mau kan di Google tuh banyak color palette ya. Nah, ini color palette tuh banyak tuh dari Color Hunt, Colors, terus kan apa Canva, ada juga dari Pinterest gitu. Misalkan kita pakai yang Color Hunt dulu, kita nanti juga akan buka Pinterest ya, atau buka warna di mana. Kalau misalkan Ibu, aku punya inspirasi desain nih, warnanya bagus banget, mau pakai warna itu, kayak gitu. Nanti juga bisa. Misalkan kita mau pakai palette ini ya. Nah, di palette-palette misalkan kita mau buat infografis senada kayak gini atau warnanya mau kayak gini kayak gitu. Jadi kita ini kan udah ada nih, ini namanya kode warna. Kita ini kalau klik langsung akan tercopy. Jadi sama kayak yang tadi, sama kayak yang di AI tadi. Terus kita akan share lagi. Di mana tadi AI-nya ya? Nah, kita copy dari apa yang kode di palet tadi, sama kayak caranya kayak gitu. Jadi kayak yang tadi, kita langsung paste di sini. Nah, otomatis dia akan warnanya seperti ini, karena yang kita tadi, jadi ini harus stop share, habis itu share lagi gitu ya. Susah ya. Kita masuk ke sini. Gini. Nah, tadi kan yang kita copy ini ya. Jadi warna yang di AI tadi akan muncul seperti ini gitu. So kalau misalkan Bapak Ibu mau ngambil dari Pinterest, Pinterest tuh kan bagus-bagus tuh warnanya. Misalkan buat pintu atau buat apa rumah atau buat. Nah, di sini tuh banyak warna-warna yang kadang nggak ada. Kalau ini kan udah ada kodenya tuh, udah ada kode-kodenya karena emang ini digunakan disediakan untuk palette ya. Nah, tapi kalau misalkan kita warna gambar di suatu tempat, misalkan ini kan nggak ada nih. Ini bagus, misalkan aku suka ini nih soft kayak gitu. Cuman dia nggak ada kode-kodenya. Caranya gimana? Ini saya udah share yang mana ya? Maafin ya. Saya share yang AI-nya atau yang Google-nya? Yang Google. Oh, yang Google ya. Oh iya. Jadi ini saya mau geser ini loh. Oh, ya udah. Kita share screenshot biasa ya, Windows Shift S. Jadi kita kita ngambil warna ini nih gitu. Kita kan udah ke copy tuh. Nah, kita langsung paste aja di AI-nya. Paste di AI-nya. Di sini. Mana? Kok nggak ada sih? Saya ulangi ya. Ctrl+C. Ctrl+V. Nah, ini tadi yang dari Pinterest ya. Dari Pinterest kita mau pakai nih paletnya kayak gitu. Ya udah, kita taruh di sini. Kita langsung pakai eyedropper aja. Misalkan ini, terus kita mau pakai warna yang ini gitu. Kita yang ini atau yang ini atau yang ini gitu. Jadi untuk mengimport warna, kalau misalkan kita punya referensi di Google yang warnanya bagus gitu, kita suka tapi kita nggak tahu kodenya gitu. Kita bisa ambil, bisa screenshot, jadi warnanya akan jelas. Nah, itu kita bisa simpen ya, karena
di sini kan muncul nih, oh kodenya ternyata ini gitu. Karena kalau kita geser-geser di situ kan antar satu PC dengan PC yang lain atau antar satu komputer laptop yang lain itu kan beda-beda warnanya. Jadi kadang terlihat biru, birunya sama nih, tapi waktu diekspor ternyata beda. Oke, gitu ya untuk warna dan tips triknya. Ada yang mau ditanyain? Nanti aja, disimpan dulu. Terus kita lanjut, kita mau buat apa nih? Pertama kali kita buat ini dulu aja ya, background. Ini kan ada layer ya. Ini adalah layer palet kita, jadi mending biar nanti background kita itu tersendiri, kita bisa tambahkan layer di sini. Tambah, nanti akan, maaf, ini kita tutup dulu, kita akan kita akan nambah layer. Nah, di sini. Kita akan jadikan dia rename. Ini bisa di rename. Sorry, lambat laptopnya. Kita buat kotak dulu aja ya. Nah, ini kan kadang kita artboardnya jadi gede, jadi kecil gitu kan. Biar kalau mau kadang malah hilang tuh. Di mana dia nggak ketemu-ketemu nih. Di sini ya, di sini bisa fit on screen. Atau di sini misalkan, oh mau digedein, tinggal pakai kursor. Asal kita udah masuk ke sini gitu. Itu hacknya. Nah, terus ini kan kita mau buat ini ya, mau buat kotak. Sorry, saya mau mindahin ini dulu. Oh, bisa pindah ya. Mindahin yang di Zoom itu yang kecil-kecil tuh gimana ya? Yang tampilan mute dan sebagainya kayaknya Olive ya? Enggak deh, salah. Dah. Terus ini kita mau buat kan, ya udah kita buat sampai ada keluar intersect karena kan kita mau sebesar dia ya, misalkan. Gitu. Dah, ini jadi background. Misalkan kita mau buat warna karena kalau di sini tuh putih ya, ini kan putih ya. Paling ada warna abu. Nah, abu ini ukurannya berapa sih? Ukurannya 130. Jadi kita sesuaiin aja. Kita buat ukuran 130. Sorry. Kita bisa ubah ukurannya di mana ya? Milimeter. Ini tadi kan 381. Ini 381. Ini 130. Nah, kok gede banget ya? Tuh. Ini sorry, ini jadi milimeter dulu. Habis itu kita balik ke layer. Tadi kita buat by intersect, propertiesnya ini 130 ya. Kan udah jadi ganti milimeter kan. Nah, itu. Kita geser ke atas. Nah, ini kita langsung pakai eyedropper tadi. Kita kasih warna abu-abu. Karena yang di sini warna abu-abu ya. Oke. Habis itu, oh lupa. Ya, sekalian deh. Saya buat new ya, buat oret-oretan. Maksudnya kita buat shape di new-nya, nanti kita di sini tinggal tata letaknya. Gitu. Ukurannya sama, udah kita bolehlah milimeter. Oh lupa rename, nggak apa-apa. Nah misalkan kita mau buat yang di sini tuh kan kayak gini ya. Ini saya biasanya kan tadi
Kalau kayak gitu sih langsung buat aja. Nah ini kan nanti kalau misal gini ya cara contoh, bentar ya, banyak yang mau disampaikan jadi grogi. Kan misalkan kita buat gini, habis itu ada ya rounded tadi kan kita mau bikin round, ini kita harus balik ke V dulu, terus kita mau roundin, gini kan. Oke, kita pakai warna eyedrop ini. Kalau misalkan kita V lagi, terus kita mau geser-geser, langsung bisa. Tapi ini. Terus ini atasnya ada apa? Ada garis. Tunggu, ini ukurannya berapa ya? 38. 38. Ini mungkin digedein. Kalau mau gedein tapi bisa itu pakai shift ya biar balance sesuai ukuran aslinya. Kayak misalkan logo BPS. Logo BPS itu kan ada ukurannya ya. Jadi kita nggak bisa sembarangan mau dipendekin, mau dilebarin gitu nggak bisa. Jadi kita pakai shift. Jadi nanti ukurannya akan berimbang sesuai ukuran asalnya. Cuman ininya aja, apa sih perbandingan besarnya aja. Terus kita mau buat garis. Ini kalau misalkan mau lurus, garisnya kita langsung pakai shift. Pokoknya shift itu andalan ya, karena dia bisa meluruskan garis atau membuat shape. Ukurannya itu perfect gitu. Kalau misalkan kita nggak pakai shift, kita kadang di tengah jalan jadi miring-miring gini nih. Nah, kita harus bisa jadi warna apa gitu. Kalau misalkan kayak gini itu berarti otomatis dia akan miring ya. Kalau kita mau buat garis, langsung pakai shift aja. Nah, ini kan gini. Ini tadi kan dua-duanya nggak ada ya, jadi dia nggak ada warnanya. Jadi kita harus kasih warna yang si stroke karena garis itu kan sebenarnya lebih ke stroke ya. Kalau fill kan untuk isian. Jadi kalau garis kita pakai stroke aja. Ini udah bisa, kita gedein dulu. Biar kelihatan. Nah, tapi ini kan kecil ya. Kalau mau gedein gimana? Jadi ukuran stroke di atas ini digedein. Ini udah masuk ke AI lagi kan ya saya ya? Share screen-nya. Punten ya, saya jadi bolak-balik. Udah? Sudah. Nah ini digedein langsung dia akan gede. Kalau saya lebih suka gini. Di scroll gini karena kita tahu oh segede apa sih gitu. Kalau misalkan kita pakai 13 ngira-ngira ya 15. Oh segitu kegedean, kita kira-kira lagi 10. Oh segitu gitu. Jadi kita pakai ini aja jadi kita tahu oh aku maunya segini nih, pas nih. Langsung pakai diklik dulu terus di scroll pakai mouse. Oke, kita naikin. Terus ini, nah udah jadi ya yang ininya. Ini kita copy. Atau kalau nggak mau copy, nggak usah pakai copy kan tadi pakai ALT ya. Kalau udah ada dua, apa itu kursornya udah ada dua gitu, itu udah tercopy, terduplikat gitu. Jadi tinggal kita drag, kita mau taruh di mana. Misalkan kita mau taruh di sini. Gitu. Lihat tanda pink ya, garis pink karena itu adalah garis bantu kita untuk menentukan oh udah sama nih tengahnya sama-sama di situ garisnya gitu. Kita selesaikan dulu di tangan baru ALT-nya. Karena kalau kita pakai ALT-nya lepas dulu baru mouse-nya baru dilepas itu nggak copy, malah kegeser aja. Nah, udah kan? Nah, terus oke. Terus di dalamnya ada apa nih? Ada kata teks. Teks langsung aja ya. Teks itu di sini, teks tool. Teks tool bisa kalau kita langsung klik, dia akan lorem ipsum. Ini saya gedekan jadi 10. Nah ini kalau kita T, gini. Ini misalkan kita ganti perkembangan indeks harga. Jadi kalau misalkan kita, ini kan press ya sama tempatnya ya. Ini kalau kita besarin, ya dia hurufnya akan ikut besar, bukan areanya. Kalau kita mau buat paragraf, gimana? Bisa aja sih, kita bisa langsung. Kita masuk ke sini, kita enter.
Nah, misalkan Kota Bandung. Kota Bandung. Ini sama paragrafnya kayak waktu di Word, Excel ada di sini, paragraf atau di bawah sini. Set, rata mana kayak gitu. Kalau mau rata tengah ya di situ kita V-kan, habis itu kita atur letaknya gitu. Teks ada lagi, misalkan kita mau buat ini tuh jadi berbentuk apa ya, bola. Kita punya bola nih. Kita punya bola, habis itu kita mau, ini teks ya, perkembangan teks ya. Kita mau buat teks bola. Misalkan kita ganti jadi, ini hurufnya bisa diganti di situ. Misalkan kita ganti pakai itu, ukurannya lebih besar lagi. Jadi kita bisa pakai clipping marks. Jadi apa yang mau dimasukin itu ditaruh di bawah. Misalkan kan kita mau masukin tulisan bola itu ke masukin tulisan bola ke bentuk bola ya. Jadi bentuk bolanya harus di bawah. Nah ini kan nggak bisa nih mau digeser kemanapun dia akan tetap bolanya di atas karena bola itu tulisan bola itu dibuatnya belakangan gitu. Jadi ini nanti arrange nanti di sini sama kayak di di apa ya, PowerPoint ya, atau PowerPoint sama kayak bring to font kayak gitu. Nah, terus kita mau buatnya gimana? Nah, ini ada klik kanan make clipping mask. Nanti bolanya akan masuk di tulisan bola. Bisa juga sebaliknya. Ini taruh ke bawah. Terus make clipping mask. Kok sama sih? Maksudnya karena mungkin ya karena ukurannya kecil ya. Jadi kita kalau misalkan udah di clipping mask itu kita bisa ngedit satu persatu isian, misalkan oh ini kecilan tulisannya gitu. Kita klik double, nanti akan muncul mode isolasi. Kalau kita klik lagi di atas sini ada nih, kita mau ngedit kontennya atau ngedit shape-nya gitu. Kalau mau ngedit kontennya tinggal klik ini, nanti tinggal disesuaikan, didrag-drag biar A-nya masuk di bola nih. A-nya masuk di bola, bolanya jadi gitu. Nah, gitu atau gimana kita? Tinggal disesuaikan. Deh ya, terus tulisan gampang. Tulisan juga bisa kayak gini. Oh, sekalian ya. Ini pen tool. Pen tool itu kalau kita mau buat garis sesuai keinginan kita. Saya hapus dulu ini. Keluar dari isolation mode-nya itu kita klik 2 kali. Kita pen tool. Pen tool itu kalau misalkan kita mau buat sesuka kita. Misalkan mau buat nih, kayak gitu. Kenapa dia nge-fill? Karena kita fill-nya hitam ya. Kita swipe. Nah, itu otomatis akan jadi garis. Di dalamnya nggak ada. Kayak gitu. Itu pen tool. Nah, pen tool juga bisa untuk garis lengkung. Caranya klik, habis itu di sini ditahan. Gini, terus gini, terus gini, terus gini. Misalkan kita mau buat apa gitu. Kita kalau mau mengakhiri itu gimana? Nggak bisa, karena sebenarnya kalau pen tool itu prinsipnya kita harus kembali ke awal lagi. Tapi kan kita nggak mau ke awal nih. Kita cuma mau buat garis itu aja, kita nggak mau buat area. Ya udah kita V gitu. Otomatis dia akan selesai. Nah, pen tool ini bisa juga kita, misalkan kita nih, sekalian yang teks ya. Teks, misalkan kita mau buat tap on a pad, misalkan di sini ya. Objek, kompon, kita harus buat objeknya dulu. Terus itu kita tulis, sorry. Nah, sorry. Kenapa ya nggak mau?
Save. Ya. Mau. Kita skip aja ya. Soalnya kita juga nggak butuh itu untuk di infografis saya sih. Jadi kita langsung ke ini aja. Jadi sebenarnya kalau misalkan tap on a pad tool itu nanti misalkan kita buat tulisan non-masking. Kita buat tulisan, nanti dia akan mengikuti pad ini. Itu ya. Oke, kita lanjut aja ke teks. Kita buat perkembangan indeks harga konsumen. Jadi kita ke balik, klik kanan, pilih yang tab tool biasa. Kita kan ada lorem ipsum lagi, kita gedein tuh. Jadi misalkan 24 kurang gede 36. Perkembangan kita buat ya. Perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi S. Inflasi Kota Bandung Mei 2021. Ini kita blok, kita tengahin, kita tempatin. Kalau mau bisa juga pakai tanda panah kanan kiri, terus kita bisa tempatin di tengah. Nah ini udah sesuai intersect ya. Nah ada tips lagi, misalkan kita mau, ini kurang ke kanan nih tulisannya nih, aku mau mepet sini gitu. Bapak Ibu bisa kontrol, bisa pakai ALT plus tanda panah kanan kiri gitu ya. Jadi kalau misalkan ke kiri nanti jadi mepetin, ngerapetin, kalau ini jadi renggang gitu, sesuai yang kita inginkan. Oke ya. Terus hurufnya apa sih? Hurufnya dia pakai band script semi-bold semi-condense. Itu kita pakai Ctrl E, ini kita band script band apa sih? Sorry. BAHN. Band script semi bold semi condense. Nah, ini. Ini terus ukurannya berapa? Ukurannya tadi karena kita mau recreate ya. Jadi saya kalau bisa sih samain 47 564. Nah. Ini 47. 47, ini 56,4. Oke. Ini benar. Oh iya. Ini kita manually lagi ya. Ukurannya sih udah sorry. Ukurannya sih udah sesuai, tapi kita buat terus warna teks sama color kita pilih putih. Nah, gitu. Oke. Gini ya, atau misalkan mau lebih rapat lagi. Nah, gitu. Terus jadi kita udah punya judul. Kemudian biar cepet ya, terus tinggal 10 menit lagi. Kita mau buat ini nih, kayak gini. Nah, susahnya kalau misalkan kita mau ngopi, ini kan ini kan pisah-pisah ya. Kalau misalkan ada backgroundnya itu, caranya biar dia nggak, misalkan kita mau ngopi dua nih, ngopi ini nih. Kan nanti ikut ke kopi tuh, ikut pindah-pindah. Jadi kita kunci aja, kita bisa kunci background tadi kita ke sini. Nah, ini udah otomatis nggak akan pindah-pindah. Mau kita drag dan sebagainya. Nah, kita akan buat kayak gini ya. Ini tuh terdiri dari kotak, terus trapesium sama kotak juga, tapi yang sisinya round, satunya enggak. Kita akan buat di sini dulu, misalkan kita kotak
biasa nih. Kita warnain dulu ya biar kelihatan atau enggak juga nggak apa-apa. Kita roundkan karena nanti dia akan round. Oke. Terus kita buat kotak lagi. Jangan di-roundkan dulu. Kita akan copy dulu. Ctrl C, Ctrl F. Pakai itu. Ini kita akan ke atasin. Kita kan akan buat yang lebih kecil ya. Jadi kalau biar ini kita kecilin pakai shift. Kita geser. Shift lagi, kita geser lagi. Nah, tengahnya harus intersect gini ya. Kan kita mau buat ininya kan. Tapi ini enggak di tengah sih. Gini. Ini ke copy. Terus kita butuh trapesium di bawahnya. Jadi kita copy juga. Ctrl C, Ctrl F. Atau kamu langsung kayak pakai tadi ALT langsung ke kanan gitu. Jadi kita akan tarik dulu trapesiumnya. Nah, terus ini kan yang di bawah round ya. Ini dulu aja. Ini kan kita akan buat dia lebar ke sini. Jadi kalau mau ngerubah shape kan tadi pakai ini ya. Pakai direction tool. Jadi kita tinggal tarik nih. Kita tarik. Tarik tuh harus diklik dulu. Baru kita tarik. Nah. Habis itu kita klik. Kita tarik. Nah. Oke. Ini ya. Ini udah jadi. Kita harus balik ke view dulu. Buat ngegeser. Dia udah jadi trapesium. Terus. Ini warna apa nih? Ini warna abu. Kita copy dulu. Sip. Ini kan kita warnai abu-abu ya. Karena kan dia di belakang nih. Di belakang tuh kayak bayangan gitu. Habis itu yang ini kita warnain biru hijau, eyedrop hijau. Nah, yang ini putih. Oke. Nanti stroke-nya juga dihilangin. Nah, ini kan kita harus di bawahnya ini ya, di bawahnya tadi apa? Round, di bawahnya round karena kita mau ngeroundin yang ini sama yang ini. Jadi mending kita pakai yang ini. Jadi kita tahu nih, oh kita ngeroundin 40, yang sini juga. Ya ini jangan. Sorry. Harus di unlink dulu. Nah, ini 40. Bawah juga 40. Kebesaran ya 20 lah. Ini sini juga 20. Oke, jadi dia udah berbentuk kayak gitu. Terus yang ini gimana? Ini taruh di belakang. Belakang tadi pakai prinsip positioning ya. Positioning tuh ini kayak sama sih, send to back dan sebagainya. Dia kan paling belakang. Terus ini ke atasin. Ini kan tadi fill-nya putih ya harusnya ya. Jangan nggak ada warnanya karena kan nanti di belakangnya akan ada itu. Nah, terus kita buat ininya rounded. Kita rounded tadi kita tinggal tarik semau kita. Gini. Gitu. Terus misalkan ini sama ini mau dikecilin. Ini dikecilin. Oke. Nah, ini ke copy ya. Ini di belakangnya ada. Nah, kita udah punya satu gini ya. Ini kan putih, terus warnanya nggak ada. Jadi stroke-nya ini kan hitam nih. Ini masih ada garis hitam kan. Kita ilangin. Ini diklik aja, terus dihilangin. Jadi ini udah nggak kelihatan tuh. Nah, ini tuh kita bisa grup. Oke. Atau karena ini background-nya putih, jadi nggak kelihatan putihnya. Kita buat something dulu. Send to back. Nah, ini harus kita kasih warna, misalkan hitam. Nah, kita udah punya nih kayak gini. Nah, jadi ini tinggal
di copy, diposisikan di sini. Nah, ini kan udah jadi ya ke grup. Kalau mau ukurannya sama juga, kita harus pakai shift tadi. Kalau misalkan kita memang mau mendekin, ya udah kita pakai gini. Ini kan satu, kita delete lagi, udah kelihatan ya. Ini kita blok. Kita blok itu kalau di AI itu nggak harus semuanya kena di dalam gitu ya. Jadi kayak kesentuh aja, dia itu udah langsung aktif. Jadi Ctrl C, kita ke yang punya kita tadi. Kita di sini Ctrl V. Misalkan kita geser ke sini. Oh, masih kegedean, jadi kita kita kecilin terus. Arrange-nya ternyata dia di belakang, jadi bring to front atau send to being. Kok masih di belakang aja? Oh, soalnya bentar ya. Kita harus buat layer dulu nih. Misalkan gini kan, kita create new layer, kita buat naruh dia. Ctrl C. Kan kita udah di sini ya, kita udah di layer, harus di layer 3 ya posisinya ya. Kita Ctrl V. Nah, nanti otomatis dia akan ke sini. Misalkan kalau kecil kita bisa gedein. Nah, ini mah tinggal ukurannya sesuaiin aja sama misalkan mau recreate bener-bener sama gitu, ya udah samain aja gitu. Kalau misalkan mau diedit lagi gimana? Ya udah tinggal di ungroup. Sama bisa kita edit satu-satu. Kebanyakan round-nya, ini juga round-nya kebanyakan nih. Ini juga round-nya kebanyakan. Nah, terus belakangnya ternyata nggak kelihatan nih, kita lebih gelapin lagi. Misalkan yang itu gray-nya kayak gitu, atau sini. Oke. Jadi kayak gini ya. Terus kita mau duplikat kan, oh ini juga kayaknya round-nya kebanyakan ya. Biarin aja lah. Terus ini kan kita mau duplikat. Ya udah sama kayak tadi prinsipnya, kalau kita mau duplikat itu Ctrl C, Ctrl F, atau kita langsung ALT. Nah, kalau ALT nanti kursornya udah double, kita langsung tarik ke sebelah. Nah, gitu. Terus kita Ctrl D. Jadi ini jaraknya otomatis sama. Kayak gitu. Sama ini kan tadi agak ke bawah ya. Jadinya dia akan ke bawah, sorry. Ini kayaknya kelebaran, jadi kita kecilin dulu. Ini kan kita ALT lagi. Nah, ini udah sejajar nih. Nah, sejajar bawahnya kan. Terus kita kontrol duplicate jadi D. Terus warnanya kita akan ubah tuh. Yang ini jadi eyedropper lagi kan. Klik dulu, terus kita klik di eyedropper, terus kita klik ini. Nah, ini kenapa jadi berubah? Karena kita caps lock ya. Caps lock itu kadang merubah icon-icon di AI. Nah, ini kayak gini. Terus kita V, kita ke sini, kita I, terus kita pakai ini. Oke. Udah jadi kayak gitu. Nah, terus untuk ngisinya gampang ya, kan tadi teks udah ya, teks kayak gitu sama aja. Tinggal klik teks gini. Terus kita mau buat apa lagi nih? Oh, ini kok kayaknya masih agak kegedean. Kita geser dulu biar ada space untuk sebelahnya. Ini kan kita mau buat yang ini udah ya. Kita mau buat kayak gini nih. Oh iya, oke. Kalau di AI itu sebenarnya shape itu yang paling utama tuh cuma kotak, sama bulat, sama poligon. Ya, sama star lah. Kalau misalkan round itu kan bisa kita create sendiri. Nah, ini kalau kita mau buat kayak gini tadi juga dari kotak asalnya. Kayak gitu. Enaknya gitu. Jadi kita buat kotak lagi, persegi panjang lah, karena kan kita mau buatnya panjang ya itu ya. Gini. Warnanya ini. Nah, kayak gitu kan.
Terus kan tadi kita punya direct tool ya kalau misalnya mau kita ngubah-ngubah ya. Jadi kita bentar. Ada pen tool tadi itu kita bisa menambahkan kalau misalkan kita ini kita bisa tambahkan. Nah, ini kan ada tanda pen sama tanda plus. Itu artinya kita nambahin satu anchor di antara satu titik, satu dot, satu sudut ya di tengah. Kita klik, terus kita tambahin lagi di sini, klik gitu. Terus kita ke direct tool, tinggal kita tarik. Ini kan udah aktif tuh. Kita tarik aja, set. Kita yang sini juga tarik sebelah, set. Udah jadi gitu. Gampang ya. Gampang sekali. Ini kita copy, kita simpan di sini. Mana? Tuh kalau Ctrl V itu dia langsung ini. Gak jelas dia ada di mana. Nah, di situ. Oh, ini belum kita ini. Kita sini dulu ya. Jadi kan dia jadi bentuk save. Ctrl C, Ctrl V. Ini kita tempatin lagi. Kita fit to screen aja. Astagfirullahaladzim. Sorry, laptopnya lama banget. Allah Akbar. Gini. Kita sesuaiin aja ukurannya. Tadi harusnya sih disesuaiin ya. Karena ini mungkin ini yang kegedean, ini yang kekecilan gitu. Jadi kalau misalkan kita mau create yang sama gimana? Kan itu bawahnya ada dua nih. Arah kelompok yang inflasi tinggi sama inflasi rendah gitu ya. Ya udah kita copy aja. Copy, Ctrl F di depannya kan, jadi dia di sini. Terus kita klik kanan, ini ada juga transform, kita bisa rotate. Misalkan kalau rotate kayak gini ya, kita kalau misalkan mau dia berubah ke sana, kita bisa pakai reflect. Tuh kan dia udah jadi ke arah sono gitu. Kita tinggal sesuaikan ujung ke ujung dan sebagainya. Terus kita warnanya sama kayak gitu. Terus apalagi nih? Sorry biar cepet. Nah, oh iya, ini kita kecilin dulu. Kita kan mau buat ini ya, bulat-bulat. Sebenarnya ini bulat-bulat saya kasih karena untuk jarak. Jadi biar jaraknya itu sama, kita kan punya 11 kelompok tuh. 11 kelompok tuh sebenarnya terlalu kecil kalau misalkan kita nanti jaraknya nggak sama lagi gitu. Biar jaraknya sama kayak tadi prinsipnya kita buat dulu shift round, kita buletin, ellipse, pakai shift ya, kayak gini. Coba sana itu ukurannya berapa ya? Ini ukuran ini ukurannya 2,3. 23. Oh iya udah sama. Kita tempatin dia di 60. Ke sana lagi. Enggak sih. Harus gedein, misalkan gini. Nah ini kan tadi kan kita udah ya tahu kalau di ALT terus geser, kita udah tahu jaraknya segini. Terus kita langsung duplikat sebanyak 10 kali lagi. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tuh kepanjangan. Oh enggak, pas ya. Nah, ini tinggal kita isi kotak-kotaknya. Kayak gitu. Cara ngimportnya gimana? Kita harus udah punya aset ya. Aset kita itu misalkan kita ikon kelompok. Bahan makanan kita bisa langsung drag ke sini. Nah, itu
karena ini udah PNG ya, kita nggak perlu masukin dia ke clipping mesh. Nggak perlu clipping mesh. Jadi nggak apa-apa sih ukurannya disesuaikan aja sama di tengahnya gitu. Beda lagi nanti kalau misalkan kita mau ngambil sesuatu dari, oh sorry ya, ini tadi saya belum buat dia gini. Warnanya abu-abu. Terus tukar. Oke. Oh, nggak kelihatan banget. Warnanya pakai abu-abu yang ini coba. Terus di back. Nah, ini udah. Kita tinggal masukin satu-satu. Kita udah harus punya asetnya dulu ya. Nanti juga tulisan kita di bawahnya gimana? Tulis aja. Apa sih dia? Makanan, minuman, dan tembakau. Gitu. Lorem ipsum. Makanan. Harus kita kecilin dulu karena nggak sesuai ya. 12. Kalau kelamaan bisa langsung sih. Kelamaan, makanan, minuman, dan tembakau. Misalkan dia terlalu lebar, tadi kita pakai hack kita ya, jadi kita ke kiriin biar rapat, ke kananin gitu. Terus ini juga bisa dikecilin. 9, oke. Kita V, nggak bisa V ya, karena dia kan tulisan. Maka kalau V kita dia akan langsung ada angka V di sini, jadi mau nggak mau kita harus ke sini. Oke, kita makanan, minuman, dan tembakau. Terus nanti tinggal buat garis lagi sama kayak yang ini ya. Karena kan ini dengan space terbatas. 5 menit lagi kali ya. Kayaknya nggak selesai. Atau nggak usah tanya jawab. Masih banyak sih. Enggak sih. Ini sebenarnya intinya sama. Yang ini juga tinggal tadi kotak, habis itu tambah shape, tambah ini ya, tambah di pen tool. Pen tool kan bisa nambah titik tuh, nambah anchor. Nah, tambah aja, tambah plus. Nah, kalau minus ini ngilangin nih. Hilang itu nanti jadi hilang tuh. Di sini titiknya hilang. Sorry, lemot. Nah, ini kan minus. Ini jadi hilang tuh titiknya tadi karena kita hilangin. Harusnya kan di sini ada titik. Nah, kalau kita kembaliin, nah, dia akan balik titiknya. Jadi kalau kita pilih pen tool, kalau misalkan di sini udah ada titik-titiknya gini, kalau kita pas di titiknya dia akan mengurangi. Kalau kita di tengah-tengah gini akan menambahkan gitu ya. Nambahin titik. Jadi kita mau taruh, oh jadi di sini kita mau buat pesawat nih gitu. Atau mau buat apa kayak gitu. Bebas gitu. Sorry. Aku mau hapus. Astagfirullahaladzim, belum ke. Ini tuh kan tadi masih banyak sih lagi ya. Oke, ini ya kalau ini tuh pakai clipping mask. Clipping mask tadi tuh gini sama sih. Misalkan kita buat lingkaran. Kita shift, kita lingkaran, kita nambahkan aset. Misalkan Bunda ya, kita lihat di sini ada. Nah, kalau dari FreePic kita kan pernah ya diajarin dulu Pak Budi ya ngambil di FreePic. Kita bisa langsung EPS ini kita akan terbuka di AI. Nah, ini tuh misalkan kita mau buat manula, ini kan misalkan kan dia akan terbuka di new baru. Misalkan kan ini, kita langsung copy, terus kita taruh di sini, kita gedein sesuai yang kita mau. Kita kan geser nih, geser ke sini. Bisa juga, nah ini kita tuh kalau misalkan mau manula gitu ya, kan biasanya kita desa kota, laki-laki perempuan, manula itu kan paling cuma mukanya aja gitu ya. Ya udah kita ambil, kita kecilin, kita taruh. Nah, ini kita taruh ke atas, yang mau dimasukin itu di bawah ya. Jadi
kan kita mau masukin ke buletan. Jadi buletannya yang dimasukin kan orangnya ya, jadi orangnya dikebawahin. Atau buletannya di keatasin. Nah, kan nggak kelihatan tuh kalau misalkan kita mau ngelihat udah pas belum sih filenya itu kita hilangin dulu. Terus ini misalkan sama di sini tadi. Sama di sini tadi nih. Jadi kita kelihatan oh nanti kayak gini nih, kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita ini clipping mesh. Nah, udah nih kita jadi di icon misalkan oh perempuan jadinya manula ini. Jadi nggak harus sampai kaki-kakinya kita taruh di infografis kita gitu ya caranya. Itu untuk cara yang ini gambar-gambar ini nih. Gambar-gambar icon andil kayak gitu. Kalau ini prinsipnya sama. Terus habis itu prinsip yang penting lagi karena nggak cukup. Ini kan udah ya tinggal isi-isi aja. Saya buatin dulu deh yang kotak tadi. Ini warnanya ini, terus kita tambah apa? Di pen kita taruh 2, set. Terus kita tarik. Sorry. Kita buat 3. 1, 2, 3. Ini. Nah, gini ya. Ini samain aja kayak gini, terus biar cepet samain ininya kalau ini nanti ke arah luar gitu. Terus poligon sama ya, poligon tuh cuma buat kayak gini doang. Tapi harus pakai shift karena dia akan nanti misalkan kita kalau itu kan bisa diputer ya, putar aja kalau misalkan mau muter. Gitu. Rotate misalkan 90. Oke, nah dia akan jadi kayak gini. Gini ya. Terus kita mau buat tengahnya nih. Nah, kita bisa Ctrl C, Ctrl F, kan dia udah di atasnya tuh. Terus kita klik Alt Shift. Nah, ini akan otomatis dia tengahnya jaraknya sama. Alt Shift. Gini. Waduh, sorry. Ini warnanya misalkan putih ya, karena kan dia warna putih. Oke, jadi nanti kita gambarnya kita clipping mesin sama yang shape putih ini. Terus satu lagi yang penting ya, sebelum ini kita mau ngasih icon ini. Kan kalau tulisan sama ya, import gambar sama, ngambil gambar sama. Terus kita mau ngambil icon-icon ini nih. Nah itu kita bisa lewat sini. Kita ke tutup ya, kita ke Davon. Share screen-nya. Mana Davon? Di sini. Kita ke Davon. Davon.com. Nah, Davon.com ini dia udah ada logo ya. Nah, nih. Cari di sini yang ini kan free for personal use. Jadi ada license-nya yang cuma bisa digunakan untuk personal use Bapak Ibu yang nggak ngambil untung kayak gitu. Ini misalkan kita ngambil logo. Pilih logo. Nah, ini kan ada 100% free. 100% free itu bisa Bapak Ibu gunakan untuk apa saja tanpa harus terkena lisensinya. Kita kan mau cari nih Facebook, Twitter, mana aja ya, mana lagi ya. Kita cari yang 100% free. Misalkan Facebook, Twitter, YouTube, terus ini lain. Nah, kita download dulu. Kita download. Oke, save. Terus di mana yang tadi kita download tadi? Kita cek. Sosial media. Oke, ini tinggal kita klik 2 kali.
Kita install. Udah terinstall ya. Kita balik lagi ke AI kita. Stop. Kita balik share screen-nya. Kita ke Nah, udah ke AI ya. Nah, terus kita nulis something nih, pakai text tool. Misalkan kita aku, ini kita gedein biar kelihatan. Astagfirullahaladzim. Ini terbalik tadi ya, karena keburu-buru. Misalkan A. Nah, ini kita ke type, Glyphs. Nah, Glyphs itu kan ini huruf-huruf ya. Kita cari tadi sosial media. Sosial media. Nah, di sini udah ada tuh Facebook, Twitter, terus YouTube. Nah, ini misalkan kita kalau ngambilnya klik-klik. Kita ambil semuanya yang mau kita pakai. Habis itu kita webnya ini aja ya, Mozilla ya. Nah, terus kita sebelum balik kita balikin ke Marriott. Misalkan gitu. Kita close. Ini kita hapus A-nya. Nah, ini tuh kan sebenarnya huruf ya. Kita X, kita V. Kita X, sorry. Kita X, kita V. Misalkan ini juga biar nanti terpisah-pisah. Terus Ctrl V ini tapi di sini misalkan ini Ctrl X terus Ctrl V. Oke, ini paling atas deh. Ini saya hapus. Ini jangan deh. Ini kita geser ke sini. Saya gedein view-nya. Nah, ini tuh kayak gini ya. Nanti tinggal di sebelahnya kita kasih huruf A. Misalkan ini Kota Bandung. Bandung Kota .bps.go.id. Misalkan terus ini gitu, misalkan ini kita duplikat aja ya. Biar di sini Twitternya BPS Kota Bandung apa, Facebooknya apa, terus ininya apa. Nah ini tadi tuh bisa diubah ya. Misalkan Bapak Ibu mau warna merah, pink ya, nah gitu. Atau warna hijau. Maaf ya, waduh. Yes. Udah ya, nah kayak gitu. Ini nanti tinggal dipasang di mana Bapak Ibu mau pasang. Kenapa? Kenapa Bu? Ini bisa di grup dulu. Sorry, kayaknya harus dipindah satu-satu. Ya, yuk bisa yuk. Udah jam itu ya. Alhamdulillah nggak ada pertanyaan. Gitu ya, nanti tinggal diatur aja. Pokoknya tinggal tata letak. Boleh Mbak, kalau ada yang mau bertanya, udah. Ya, oke, gitu ya. Bapak Ibu mohon maaf nggak sampai selesai nih. Saya cuma lanjut minggu depan kayaknya Mbak ya. Gimana? Bisa lanjut minggu depan. Aduh. Sharing knowledge AI-nya. Terus intinya gitu ya. Ini kalau misalkan kurang gede ya digedein gitu Bapak Ibu intinya. Saya gedein aja deh kalau misalkan. Sorry nggak sampai selesai, nggak cukup ternyata waktunya. Udah, terus ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Ya, kayaknya. Teman yang mau bertanya, dipersilahkan. Erni. Yes, siap. Saya stop share atau gimana? Mau tanya, kalau yang sekarang dipakai Mbak Erni versi berapa ya? Versi 2019. Beda ya? Downloadnya di mana ya? Saya lupa, cuman saya pernah dikasih portable-nya sama Pak Firman. Kan waktu itu saya, yang waktu pertama bulan Januari dulu kan pernah mau sharing kan sama Pak Budi kan.
Pak, teman-teman udah punya belum AI-nya kayak gitu. Udah ada portable-nya sih kayak gitu di laptop masing-masing katanya gitu. Atau gimana ya? Aku lupa waktu itu udah lama. Oh Nah, iya. portable-nya itu kalau nggak salah malah 2020. Sama aja sih, paling cuma tampilan aja, Pak. Oke. 2019 ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu Erni punya mentahannya ya. Mentahan apa? Oh, punya. Itu AI. Kan Oh belum bisa iya. praktek ini. belum AI bisa bajak. install. Oh iya ya. Maaf ya. AI bajak. Kita hanya Belum nonton aja sampai lupa lagi. Oh gitu. Gimana ya biar ingat ya? Kayaknya ingatnya sama Ibu MC-nya aja. Biar bisa praktek, Bu, nanti Oh dikirim. iya. Oh iya Pak, nanti dibagiin. Ya nih ya Mbak ya. Apa? Sesi kedua bersama Mbak Erni. Sesi 2 nanti sama siapa ya? Kayaknya ada yang lebih jago AI deh. Pak Itu Uci. berapa mega? Gimana? Berapa mega, Bu? Berapa mega softwarenya? Aku lupa ya Pak. Tapi enggak. Tapi mungkin di laptopnya Bapak Ibu bisa kali ya. Di laptop saya nggak ada, Bu, mau minta. Oh ya, di Telegram saya ada. Mau saya forwardin ke mana? Ke masing-masing yang minta ya, yang butuh ya. Ya, sekalian lisensi Nanti- sama crack-nya. Oh iya, nanti saya kirimkan ke masing-masing. Gitu, ada lagi? Sebenarnya ya. Yang mau bertanya boleh diketik mungkin. Oh, masih 10.18 ya? Oh itu ada yang minta file mentahannya AI Mbak. Oh iya, siap. Ini saya close atau gimana nih share screen-nya? Kalau cari gini ya, kalau misalkan kita mau cari gambar-gambar, kita mau cari gambar-gambar ini guru apa? Ini apa sih? Web yang gratis free, benar-benar free itu di kalau nggak salah di Unsplash ya, free for everything kayak gitu di unsplash.com gitu. Tapi itu bahasa Inggris, jadi mungkin Bapak Ibu masukin keywordnya bahasa Inggris, misalkan jeruk ya orange, misalkan telur ya egg kayak gitu. Ayam ya chicken kayak gitu. Itu di Unsplash. Kalau nggak mau foto sendiri. Karena kan kalau misalkan tiap bulan itu kan kita nggak bisa prediksi ya, di Kota Bandung itu kan basket komoditasnya itu kan 400 lebih. Jadi kita nggak tahu nih bulan ini yang muncul andil inflasinya tertinggi itu apa kayak gitu dari 400 komoditas itu. Nah kalau misalkan Bapak Ibu ada waktu, silahkan foto atau buat vektor sendiri gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada, ya kita bisa download di tempat-tempat yang gratis gitu ya. Yang kita harus tetap memperhatikan lisensi. Kalau misalkan saya dulu nih beli, pertama kali beli, tapi kan kita bisa gunakan untuk yang lain, makanya belum saya update, nanti mungkin akan saya update. Kalau misalkan bentuk-bentuk seperti ini, sebenarnya kita bisa ya bikin ya, kita tinggal bikin kotak dalamnya buletan sama garis, udah jadi font. Ini kita buat pakai ini juga kotak, terus ini garis yang pakai swipe tadi, terus tambahin kotak. Ini juga buletan doang, ini segi 4 diputar-putar dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau untuk 2 dimensi gampang gitu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Saya tuh semalam tuh pas sempat itu tuh buat vektor simple. Tapi mau nanya masalah lisensi boleh? Boleh. Kalau untuk publikasi seperti ini tuh kita kalau pakai software ya tanda kutip pajakan seperti ini tuh aman kan ya? Karena bukan bisnis ya. Iya, kalau misalkan sebenarnya sih lebih baik ya. Saya tidak menyarankan untuk pakai software bajakan. Cuman ya kan kalau misalkan kita udah jadi PIK, itu kan mereka nggak tahu ya Pak. Kita buatnya pakai apa sih? Pakai software apa sih kayak gitu. Bisa kayak pakai PowerPoint kayak gitu atau pakai ini. Ya jadi nggak. Menurut saya sih lebih baik sih beli. Ya, yang penting aman lah. Ya. Ada lagi?
Masih ada kah yang mau teman-teman? tanya atau mau ngasih saran tuh nyebelin kayak gitu. Oh, cepetan. Atau tadi pindah-pindah slide-nya. Sorry ya, saya tuh belum pernah share screen. Jadi untuk pindah antar satu screen ke screen lainnya itu tadi agak mengalami kesulitan. Ditunggu sesi offline-nya aja dari Pak Budi sama Bu Erni. Ya, insya Allah. Gimana Pak Budi? Saya mah ngikut Pak Budi aja, ngikut senior. Ayo dijawab Pak Budi. Mbak ini minggu depan yang vektor itu Mbak. Minggu depan yang vektor itu. Kalau vektor, ya tapi ya Bapak Ibu yang basicnya harus sudah bisa dulu, gitu. Jadi harus install dulu, habis itu latihan buat shape gitu, sesuka Bapak Ibu. Waduh, ini kenapa malah kayak gini? Kasih software aja sama tugas, jadi pekan depan udah bisa dinilai. Oh iya Silahkan ke boleh. masing. Ah ya, waduh saya jadi kayak apa nih ngasih tugas. Nanti mengganggu lapangan lagi. Gini, saya lupa Dijadwalkan ya. aja, Gimana Bu? Dijadwalkan aja minggu depan itu praktek gitu, baru dikasih tugas. Jangan sekarang Etsa, kita mah susah kalau langsung tugas, banyak tugas. Iya, memang gitu Bu. Praktek dulu. Harus meluangkan waktu ya Bu ya. Harus praktek dulu. Dengan bimbingan, bikin satu gitu, bikin apa sama-sama, bikin sesuatu. Oh iya. Nah, baru tugas untuk inovasinya. Oh iya Bu. Aduh, offline. Offline aja ya, offline. Oke, Bu. Belajarnya. Online tuh soalnya pada ngantuk-ngantuk sih ya. Terus kayak saya juga tadi kayak ngomong sendiri gitu. Aduh, ini ngomong sama siapa gitu, Bu. Ya, sedikit-sedikit aja lah. Offline nanti. Iya. Makasih banyak ya, ilmunya. Makasih, Bu. Tapi saya masih belajar juga. Nah, ini contoh simple vector ya. Jadi misalkan Bapak Ibu mau buat icon laki-laki perempuan kayak gitu. Jadi Bapak Ibu bisa buat sendiri. Laki-laki seperti apa, perempuan seperti apa, terus buku, tas, kayak gitu kan sebenarnya basicnya cuma kotak-kotak yang misalkan kita mau buat ini sih. Habis waktunya ya? 5 menit lagi ya? Nggak apa-apa, lanjut Mbak. Dilanjut dulu. Enggak, 5 menit lagi aja. Misalkan kita mau buat topi wisuda kan kayak gitu kan. Tapi topi wisuda versi kita ya. Terus misalkan kita pakai kotaknya. Kotaknya harus kotak sorry ternyata dari tadi ini masih ini ya. Ini kita harus jangan lupa ya stroke-nya harus ada. Jadi biar jelas kita buat apa kayak gitu. Nah, terus kita mau buat topi wisuda ya. Topi wisuda tuh kayak apa sih? Sesuai imajinasi Bapak Ibu aja. Jadi sebenarnya intinya kalau dibuat shape itu kan mulai dari kotak sama bulat aja. Nanti tinggal ditarik-tarik mau dijadikan daun. Misalkan Bapak Ibu mau buat daun dari 2 bulatan gini. Dari bulat 2 ya kita gini, tapi ini ini ke sini, ini ke sini. Nah, ini tuh bisa kita. Nah, ini saya lupa tadi ada satu yang terlewat yang penting juga. Ini adalah Pathfinder atau shape builder ya. Kalau kita buka di sini ada shape mode sama Pathfinder. Jadi ini untuk apa sih fungsinya? Pathfinder itu kayak gini. Kalau ini untuk menggabungkan, nah ini jadi gabung nih. Jadi misalkan kita buat mata, tinggal di mata panda atau apa gitu. Tidak tengahnya kasih kotak bulat lagi kayak gitu. Kita back lagi, kita bedanya shape mode ya. Ini kita harus blok dua-duanya. Muncul ini. Nah ini Pathfinder. Kalau Pathfinder ini kan ada tulisannya divide tuh. Divide itu kan membagi. Nah kalau kayak gini nggak bisa nih karena dia masih ke grup. Nah kita harus ungroup dulu. Terus ini kita bisa tarik sini. Nah, bisa ke sini, bisa ke sini gitu. Ya misalkan nih Bapak Ibu mau buat daun.
Ini daun ya. Ini daun, Bapak Ibu tinggal miringin, ya, kasih warna hijau. Misalkan daunnya, ya, hijau, ambil warna lain ya. Misalkan warna hijau. Nah, udah. Terus nanti tinggal diduplikat banyak ke atas gitu. Itu ya. Nah, tadi kita mau buat topi wisuda ya. Sorry, saya suka salah fokus. Ini misalkan kita buat kotak kayak gini. Kita buat lagi kotak yang persegi. Nah, kita rotate dia 90. Kita balik ke sini, kita akan rotate. Oke. Loh. Berapa sih kalau dia biar di bawah tuh 80 ya? Kalau enggak, ini kan ada tanda tuh, tanda melengkung tuh, muter. Kita putar aja 45 derajat gitu. Nah, terus kita pakai ini nih buat topi wisuda tuh berarti kita tempatin yang benar dulu ya. Kita harus tengahin. Nah, kita harus tengahin. Terus ini kita pakai direction karena kita mau narik-narik ujungnya. Kita misalkan pakai shift. Kita juga pakai shift. Oke. Nah, ini kan kita mau gabung ya. Kita gabung, kita pakai kita harus balik dulu ke V, jangan lupa ke movement tool. Kita unite. Nah, kayak gini kan, terus kita warnai. Ini harus, nah gitu. Misalkan gini. Terus misalkan kita kasih brush. Oh ya, ini adalah tombol brush. Kan kita harus ada pitanya ya. Brush itu ada di sini, di atas ini. Nah, karena kan kita mau cari pita tuh, kan nggak ketemu. Kita biar lebih gampang, kita arrow aja ya. Sebenarnya bisa juga kita buat sendiri pita-pita gitu. Nah, misalkan ini nih. Oke ya. Udah muncul di sini, kita klik lagi brush, kita klik sini. Ini close aja. Kan tadi ini di ujung ya, ini adalah asalnya, ini adalah ujungnya. Kita mau pakai ini yang di bawah, jadi kita harus asalnya dari bawah. Kita tempatin. Kita tempatin sesuai keinginan kita. Ini saya geser aja atau saya hapus. Oke, udah jadi. Ini jadi bisa jadi icon pendidikan gitu. Ini bisa digeser kemanapun Bapak Ibu mau, bisa di kecilin atau bisa diapain kayak gitu. Jadi gampang ya, insya Allah gampang. Halo? Oh iya, gimana Bapak Ibu masih ada yang mau ditanyakan? Masih ada yang mau ditanyakan? Kayaknya semua prinsip-prinsip dasar udah saya sampaikan, mulai dari selection, direction, stroke, pen, shape, brush, color, text, copy, duplicate, shape builder, pathfinder untuk membentuk dua. Untuk clipping mask, masukin gambar ke sini tadi juga udah ya. Tadi gambarnya utuh tuh, terus kita cuma mengambil palanya doang, pala sama ininya doang, biar jadi icon lansia. Tingkat apanya berapa? Umur lansia berapa persen, persentase lansia di Jawa Barat berapa, gitu. Ikonnya ini, di sininya tinggal tulisan dan sebagainya gitu. Terus praktek-praktek juga udah tadi, ngambil color dari color palette, ngambil dari web atau dari mana, terus lebih mudahnya pakai airdrop kayak gitu, dan ya udah sih cuma itu aja. Ada lagi udah ya? Ya, udah cukup kayaknya ya. Kayaknya nggak ada lagi yang bertanya kayaknya Mbak. Oh ya udah, cukup aja. Bapak Ibu yang saya hormati, punten ya, saya tadi tuh agak yang pertama sih
karena saya belum pernah share screen, jadi saya jadinya tadi bingung harus stop sini ke sana, padahal kan kita juga harus ngambil di web. Terus yang kedua, saya juga belum jago ya, saya belum bisa, saya masih amatir, sangat amatir. Jadi mohon maaf baru bisa berbagi masalah basic buat shape, buat gambar, buat color dan sebagainya. Terus terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Ada kerang di atas perahu. Siapa ya yang naruh di situ? Sudah siang, udahan dulu. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Erni. Nuhun Bu Erni. Sami-sami Bu. Mbak Erni. Makasih ya Er. Makasih Tinggal Bu. tugasnya jangan susah-susah, suruh bikin garis aja. Kenapa Bu? Oh bikin garis. Buat apa garis. Bu? Buat lari? Lomba lari? Itu bukan bikin tahu apa? Parang dalam tahu apa? Di atas tahu. Kerang Bu, ada kerang di dalam Oh, perahu. ada kerang di atas tahu. Di atas perahu. Sekarang udah siang ya. Udah dulu. Ya, udah siang, udahan dulu. Ya, makasih ya Bapak Ibu. Ya, sama-sama. Oh, Saya kembalikan ke Ibu Tessa. saya terima kasih Mbak Erni. Terima kasih Sama-sama. atas sharing knowledge-nya hari ini tentang Adobe Illustrator. Sangat bermanfaat sekali ya, menambah ilmu pengetahuan kita, memperkaya untuk membuat infografis. Semoga habis ini banyak yang berminat untuk bikin infografis. Selanjutnya teman-teman saya ingatkan jangan lupa isi hadir di chat, ada linknya, terus juga form evaluasi di chat. Mungkin ada sesi kedua ya Mbak Erni ya, untuk lebih memperdalam AI-nya. Mungkin banyak yang penasaran kayaknya ini ya. Penasaran ya? Aduh, saya juga penasaran nih. Oke lah. Kalau itu mah bisa diatur belakangan ya Bu Tessa ya. Insya Allah, tapi lebih baik sih yang lain karena saya yakin Bapak Ibu di sini punya apa ya? Punya potensi yang lain. Gitu. Takutnya nanti bosan sama saya gitu ya, maaf ya. Nanti diatur lagi jadwalnya. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya balas pantun Mbak Erni tadi ya. Nyari ikan di Sungai Kapuas, baru sebentar sudah pagi. Kalau hadirin belum puas, cus langsung ke Mbak Erni ya. Oke, dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Kenapa? Oke. Makasih Bu Tessa. Ya, sami-sami.